Itu nggak bisa kalau kita nggak kerja, di puskesmas kan kita cuma bertiga nih dokternya. Salah satu nggak ada aja udah timpang gitu sebetulnya. Dimana kita lagi social distancing, harus jaga jarak, ini dan menghindari kerumunan ya. Kalau COVID, kita malah harus berdesak-desakan di pengungsian. Oke, nama saya Dr. Gama Claudiana. Saya kerja di Puskesmas Dayakolot. Nama saya Dr. Enda Nurlinda. Saya bekerja di Puskesmas Katapang di Kabupaten Bandung. Nah, ada satu masa itu di mana adalah mungkin saya antara seminggu 2 minggu itu mau kerja itu berat sekali gitu ya. Apalagi kita namanya dokter menghadapi penyakit yang tidak tahu seperti apa, bagaimana penularannya, bagaimana kita harus bersikap. Kita waktu awal kita nggak tahu, itu sempatlah panik, dan teman-teman juga sama takutnya gitu ya. Kalau nonton berita kemarin di Dayakolot tuh kan banjir besar, Kabupaten Bandung banjir besar. Tapi 9 tahun ini terbesar. Yang bikin saya pusing dan teman-teman saya, perawat-perawat saya juga, karena kita mesti ngecek ke pengungsian, di mana kita lagi social distancing, harus jaga jarak, ini dan menghindari kerumunan ya. Kalau COVID, kita malah harus berdesak-desakan di pengungsian. Kira-kira sebelum awal bulan ini kurang banget. Bahkan awal kerja kita pakai jas hujan dulu karena APD-nya kurang sekali, dan ada masker kita juga sarung tangan gara-gara banjir itu terendam sebagian semua, kita nggak punya. Waktu awal betul memang kurang. Dari mulai Maret kita hanya berbekal APD itu hanya masker ya, sama teman-teman bikin sendirilah kayak barak squatnya ya, tapi bukan yang terbuat buat khusus itu, tetapi kita lengkapi seadanya. Sebenarnya kalau di sini perlakuan seperti itu untungnya enggak ya. Cuman sudah ada salah satu nih perawat saya, dia bilang begini, kok kamu, kata saya, tiap hari bawa tas cukup besar, kata saya gitu, ada baju ganti. Oh iya, kata saya, soalnya kata dia nih, soalnya siap-siap dok, karena suami saya sudah bilang kalau nanti sampai hari ini periksa ada pasien PDP dan positif, jangan pulang nginep di puskesmas, katanya, kasihan anak-anak gitu. Ya, karena kalau saya mau bagaimana lagi ya, ini sudah profesi. Kemudian juga hati nurani tuh nggak tega dalam arti kemarin aja waktu awal-awal tuh puskesmas tuh diserbu. Dan kemarin tuh sampai antri, sampai kalau nggak kita putus antriannya, membatasi akan terus, karena mereka banyak yang takut, banyak yang juga butuh informasi, banyak yang juga jadi parno, malah mungkin nanti nih setelah COVID selesai akan ada konseling untuk kejiwaan. Jadi kalau dari sayanya sendiri sih sebetulnya lebih ke nurani ya, dalam arti ya saya udah pilihannya jadi dokter udah sekian lama, masa sekarang ada kayak begini, siapa lagi yang mau nolong mereka gitu, ditambah pasien yang benar-benar sakit, kalau kita nggak tolong ya gimana, kasihan gitu mereka. Kalau kita nggak kerja, puskesmas kan kita cuma bertiga nih dokternya. Salah satu nggak ada aja udah timpang gitu sebetulnya. Tapi akhirnya kasih pengertian juga, karena memang sudah resiko dari dulu. Kebetulan saya memang suka di daerah bencana juga ya. Kita udah terikat sumpah dokter ya. Sumpah dokter itu dimana kita akan menyelamatkan nyawa dari mulai pembuahan. Jadi artinya dengan resiko apapun yang mau tidak mau kita tempuh. Artinya kalau dokter praktek, dokter bisa ngasih masukan bahwa ini ODP, oh ini PDP kan. Kalau saya sendiri di puskesmas nggak mungkin nyari sendiri kan. Nah, bila mana teman-teman tidak praktek, itu kebayang kerjaannya puskesmas seperti apa gitu ya. Jadi kita harus cari, kita harus survei, kita harus ngobatin. Ya istilah, saya sangat menghormati teman-teman perawat ya. Di era seperti ini, di mana hampir semua puskesmas itu perempuan, tetapi mereka dengan rasa keperawatannya, dengan rasa keibuannya juga dalam hal bekerja. Kalau misalnya kita bekerja menghadapi anak-anak kecil, itu keibuannya muncul.
Jadi tidak ada istilahnya mereka takut atau, tapi mereka tetap semangat. Buat perempuan-perempuan yang ada di luar sana, terutama perempuan semua di Indonesia, banggalah jadi perempuan ya, karena kita selain sebagai ibu rumah tangga, kita juga bisa kerja, kita juga sebagai ibu dari anak-anak, kita juga banyak memberikan sumbangsi tenaga kita dan pikiran kita untuk masyarakat. Jadi tetap semangat, tetaplah berjuang, mari kita sama-sama melawan COVID.